Yang mau kita bicarakan saat ini adalah tentang speech delay atau terlambat bicara dan masalah bahasa ekspresi. Welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Masih luar biasa ya. Bicara tentang speech delay atau terlambat bicara, itu tergantung daripada penyebabnya. Ada berbagai macam anak terlambat bicara. Kalau anakku sendiri, sekarang keterlambatannya adalah terlambat bicara akan ekspresi. Jadi pengucapannya dia belum bisa, tapi pengertian sendiri dia sudah bisa atau paham. Misalnya, kalau dia disuruh ambil sepatu, maka dia akan mengambil sepatu. Dan kalau disuruh mengambil handuk, dia akan mengambil handuk. Kalau disuruh juga buang sampah, maka dia akan membuang sampah pada tempatnya. Itu namanya dia mengerti, tapi tidak bisa menyampaikan apa yang ingin dikatakan. Berarti bahasa pengertiannya atau reseptifnya dia baik, tapi bahasa ekspresinya dia masih kurang baik. Yaitu tadi, stimulasinya dari kita sebagai orang tua masih kurang. Jadi, kalau dia menonton, dia akan mengerti itu film apa yang ditonton, tentang apa yang ditonton. Tapi ketika kita menanyakan sendiri kepada anaknya, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Dia akan terkendala dalam masalah pengucapannya. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua untuk memberinya terapi. Biasanya di umur 2 tahun, kita akan melihat atau mengetahui anak kita itu terlambat bicara, dan dokter akan menganjurkannya untuk terapi. Terapi yang kita bicarakan di sini ada 2 jenis, yaitu terapi bicara dan terapi sensori integrasi atau lebih cenderung disingkat dengan SI. Kedua terapi ini sangat berbeda dan berbeda juga manfaatnya, tapi berhubungan satu dengan yang lain. Setiap anak beda-beda kebutuhan terapinya. Ada anak harus terapi sensori integrasi dulu baru terapi wicara. Tapi ada juga anak tidak membutuhkan terapi sensori integrasi, tapi membutuhkan yang namanya terapi wicara. Tujuan terapi wicara sendiri adalah untuk meningkatkan atau mengoptimalkan bahasa perkembangan anak, dan biasanya dilakukan oleh terapis wicara yang menangani khusus di bidang itu. Tapi kita sebagai orang tua boleh melakukannya atau mengulanginya di rumah dengan panduan daripada terapis anak kita sendiri. Sementara terapi sensori integrasi atau orang lebih menyebutnya SI, tujuannya adalah supaya anak lebih tenang, tertib, dan fokus. Ya, kalau disuruh dia akan nurut, dan kalau dipanggil dia akan menengok atau mendengarnya. Nah, itu adalah tujuan untuk kedua terapi kita. Nah, beda anak, beda kebutuhan, dan kita sendiri harus mengenali anak kita. Ada baiknya kalian mengunjungi dokter yang ahli di bidangnya, karena biasanya dokter itu lebih tahu terapi apa yang cocok untuk anak kita terlebih dahulu. Setelah ada keputusan dari dokter, barulah kita putuskan anak kita mau terapi yang mana dulu. Setelah terapi dilakukan, kita harus memantaunya dan kita harus mencatat apa saja sih perubahan-perubahan atau perkembangan-perkembangan yang dilakukan anak kita. Masalah hasil terapi itu bagaimana? Itu tergantung kerajinan orang tua mengantar anaknya untuk terapi, dan itu tergantung kepada orang tua juga untuk rajinnya mengulangi materi yang telah dipandu oleh terapisnya. Kalau di tempat terapi anakku biasanya bisa sampai 3-4 kali seminggu. Itu tergantung daripada tempatnya ya Mams. Dan kita sendiri tidak boleh hanya menyerahkan tugas ini kepada terapisnya saja.
kita harus lebih telaten, lebih sering mengulangi materi di rumah supaya menghasilkan hasil yang maksimal. Dan lakukan terapi itu di rumah dengan cara sesederhana mungkin. Yang penting niat ya Mams, biar hasilnya tepat sasaran dan baik. Untuk meningkatkan kemampuan bicara seorang anak agar lebih baik dan optimal, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan pola makannya. Karena kalau kita perhatikan, bicara sendiri menggunakan organ-organ mulut. Demikian dengan makan. Makan juga harus mengunyah. Mengunyah itu sendiri harus menggunakan organ-organ mulut. Organ-organ mulut sendiri ada bibir, ada lidah, dan otot-otot pipi. Kalau anak yang biasa tidak bisa mengunyah atau tidak bisa meniup lilin, itu akan cenderung terlambat bicara karena organ mulutnya sendiri tidak optimal. Jadi Mams, biasakan anak kita itu untuk mengunyah pada saat makan, bukan hanya ditelan saja. Dan biasanya pada saat umur anak kita 1 tahun, itu sudah mengunyah. Ingat ya Mams, ketika anak makan cepat bukan berarti dia mengunyah. Bisa saja dia hanya menelan sehingga tidak memaksimalkan kinerja daripada otot-otot pipinya. Jadi kita harus memastikan anak-anak kita itu betul-betul mengunyah baru menelannya. Biar pipi, bibir, lidah, dan otot organ mulutnya itu bekerja sehingga menimbulkan sensasi. Dan yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah mengoptimalkan dengan cara meniup. Coba kita perhatikan anak kita yang umur 1 tahun. Sudah bisakah meniup? Meniup balon busa, meniup tisu, atau meniup fluid. Kalau dia tidak bisa, berarti ada gejala terlambat bicara. Nah, di sini Mams, kita harus latih dia sendiri agar sering-sering melakukannya sehingga mengoptimalkan rongga-rongga mulut atau organ-organ mulut. Ketika anak kita latih untuk meniup, maka otot-otot pipinya akan bekerja maksimal. Dan ada juga yang harus kita perhatikan ya Mams, perhatikan juga dengan lidahnya. Kita harus melatih anak kita sendiri untuk menjulurkan lidahnya. Bisa ke depan berulang-ulang, ke atas, bahkan ke samping. Maksimalkan anak itu untuk melakukan berulang-ulang. Dan yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah sensitif dari mulutnya sendiri. Ketika kita mengajak anak kita sikat gigi, dia akan nangis terlebih dahulu, padahal sikatnya belum nyampe ke mulutnya. Berarti masalah dengan sensitif organ mulutnya. Nah, ada baiknya kita memberikan sikat gigi itu kepada anak kita supaya dia mencoba sendiri. Biarkan dia menyikat giginya sendiri. Terserah mau bagaimana. Yang penting itu baik dan nyaman buat dia agar dia merasakan sensasi di mulutnya sehingga merangsang organ-organ di mulutnya. Biasanya dokter akan menyarankan anak kita untuk sikat gigi pada saat anak kita berumur di bawah 1 tahun. Makanya tidak heran kalau anak yang rajin atau pintar sikat gigi dari dini, dia lebih cenderung bisa berbicara. Nah, untuk mengatasinya, cara terakhirnya adalah miseks atau pijit untuk rongga-rongga mulut atau rongga leher anak kita. Di video selanjutnya, saya akan membuat video untuk terapi wicara sendiri, yaitu terapi miseknya ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. See you next video. Bye-bye.